Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Citra Mulyasari selaku dosen pengampu budgeting yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami yaitu kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Bahan Baku. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bila Nurdani Laila dengan 3 NIM terakhir 166. Yang kedua yaitu saya sendiri, Rima Nadhiratul Latifah dengan 3 NIM terakhir 075. Yang terakhir yaitu Selviana Dewi Sulistiorini dengan 3 NIM terakhir 200. Pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama, pengertian anggaran bahan baku. Yang kedua yaitu tujuan anggaran bahan baku. Dan yang ketiga yaitu penyusunan anggaran bahan baku. Memasuki materi pertama yaitu pengertian anggaran bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang membentuk suatu produk jadi secara menyeluruh. Bahan baku diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Anggaran bahan baku merupakan perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Memasuki pembahasan kedua yaitu tujuan anggaran bahan baku. Tujuan anggaran bahan baku secara umum memiliki tujuan utama dari penyusunan anggaran bahan baku adalah untuk menjaga kelancaran proses produksi. Secara lebih terperinci, berikut tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku menurut Gunawan dan Marwan. Yang pertama yaitu memperkirakan jumlah atau kebutuhan bahan baku langsung. Yang kedua yaitu memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung. Yang ketiga, bagian dasar untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembelian bahan baku langsung. Yang keempat, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian bahan baku langsung. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu budget unit yang diproduksi. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu 1. Berdasarkan data historis atau pengalaman masa lalu. Yang kedua, berdasarkan pada penelitian khusus yang dilakukan dengan mengukur serta meneliti beberapa produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan. Mengadakan penelitian laboratoris. Yang ketiga, cara menyusun anggaran bahan baku. Rumus anggaran bahan baku adalah pembelian bahan baku ditambah persediaan bahan baku awal sama dengan bahan baku tersedia. Bahan baku tersedia dikurangi persediaan bahan baku akhir sama dengan bahan baku dipakai atau BBB. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu pembahasan ketiga. Penyusunan anggaran bahan baku.
Penyusunan anggaran bahan baku dibedakan menjadi 4 sub-anggaran, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku. 1. Penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Dalam penyusunannya, nilai yang dianggarkan dari setiap bahan baku harus ditentukan berdasarkan periode, bulanan, triwulan, dan semesteran. Anggaran kebutuhan bahan baku umumnya menunjukkan informasi terkait A. Jenis produk jadi yang dihasilkan, B. Jenis bahan baku langsung yang digunakan, C. Kebutuhan bahan baku langsung untuk setiap barang jadi, D. Kebutuhan setiap jenis bahan baku langsung, E. Kebutuhan bahan baku untuk setiap bagian atau departemen produksi standar penggunaan bahan baku atau standar discrete. Secara sederhana, anggaran bahan baku dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku sama dengan unit produksi dikali SUR. 2. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Langkah selanjutnya setelah menyusun anggaran kebutuhan bahan baku adalah menyusun anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku ini akan menunjukkan kualitas bahan baku yang akan dibeli dan berapa nilai atau total harga pembelian tersebut. Anggaran pembelian bahan baku dapat dirumuskan sebagai berikut. Anggaran kebutuhan bahan baku pada debit sebesar sekian. Persediaan akhir bahan baku, jumlah kebutuhan sementara, persediaan awal bahan baku, dan unit pembelian bahan baku pada kredit sebesar sekian. Anggaran pembelian bahan baku sama dengan unit pembelian bahan baku dikali harga beli unit atau SUR. Jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis disebut sebagai Economic Order Quality atau EOQ. EOQ merupakan nilai pembelian bahan baku dengan biaya paling rendah tanpa harus mengakibatkan kekurangan bahan baku. Rumus EOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi C. Dengan keterangan R adalah kebutuhan bahan baku tiap tahun. S adalah biaya pemesanan atau ordering cost setiap kali pesanan. C. Biaya penyimpangan atau carrying cost per unit. 3. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran persediaan bahan baku adalah untuk mengendalikan tingkat persediaan sehingga proses produksi menjadi lancar. Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan sulit tidaknya mendapatkan bahan baku dan dana investasi yang dibutuhkan untuk persediaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam perhitungan nilai persediaan. Pada dasarnya, metode atau kebijakan penilaian persediaan bahan baku dibedakan menjadi 5, yaitu A. Kebijakan FIFO. Dalam kebijakan ini, bahan baku yang masuk terlebih dahulu akan langsung dipakai untuk produksi. B. Metode identifikasi khusus. Dalam kebijakan ini, tiap-tiap jenis bahan baku jelas identitas harga pokoknya. C. Kebijakan moving average. Kebijakan ini juga disebut metode rata-rata tertimbang, karena kebijakan ini menggunakan bahan baku sebagai penyeimbangnya. D. Kebijakan biaya standar. Dalam kebijakan ini, harga dari bahan baku yang tertera di kartu persediaan ditentukan sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga perkiraan untuk tahun anggaran. Anggaran persediaan bahan baku dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai persediaan bahan baku sama dengan unit persediaan bahan baku dikali harga bahan baku atau unit, atau SUR. 4. Penyusunan anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini merencanakan besarnya nilai pemakaian bahan baku untuk produksi. Selama periode anggaran, bahan baku yang habis dipakai harus dipertimbangkan untuk memperhitungkan biaya produk atau produk costing. Untuk keperluan pengendalian bahan baku, anggaran biaya bahan baku dapat diformulasikan sebagai berikut. Pertama, penyusunan anggaran biaya bahan baku.
Anggaran biaya pembelian bahan baku sebesar sekian ditambah dengan nilai persediaan awal bahan baku. Jumlahnya sebesar sekian. Kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan nilai persediaan akhir bahan baku atau tergantung pada metode penilaian persediaan akhir. Hasilnya berupa anggaran biaya penggunaan bahan baku biaya sebesar sekian. Biaya bahan baku sendiri mempunyai rumus yaitu unit kebutuhan bahan baku dikali dengan harga bahan baku per unit atau SUR. Pengendalian bahan baku. Anggaran bahan mentah dapat berfungsi sebagai alat pengendalian. Untuk itu perlu performance report laporan pelaksanaan yang terdiri dari A. Laporan pelaksanaan pemilihan bahan mentah. Laporan ini menjelaskan tentang varians antara jumlah dan harga pembelian bahan yang direncanakan dan direalisasikan. Apakah cenderung menguntungkan atau merugikan? Rumus perhitungan varian jumlah pembelian dan varian harga pembelian bahan mentah adalah varians jumlah pembelian sama dengan dalam kurung jumlah rencana dikurangi jumlah real tutup kurung dikali harga rencana. Kemudian varians harga bahan mentah sama dengan dalam kurung harga rencana dikurangi harga real tutup kurung dikali jumlah real. Yang terakhir, total varian sama dengan varians jumlah pembelian ditambah varians harga barang mentah. B. Laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah. Laporan ini menjelaskan tentang varians antar jumlah dan nilai pemakaian bahan mentah yang direncanakan dengan realisasinya. Apakah cenderung menguntungkan atau merugikan? Rumus perhitungan varians efisien dan varians harga pemakaian bahan mentah adalah varians efisien sama dengan dalam kurung jumlah rencana dikurangi jumlah real tutup kurung dikali harga rencana. Varians harga sama dengan dalam kurung harga rencana dikurangi harga real tutup kurung dikali jumlah real. Total varian sama dengan varians efisien ditambah varians harga. Contoh kasus, PT Arta Gembira adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual roti. Roti tersebut membutuhkan dua jenis bahan baku, yaitu bahan A dan B. Berikut ini adalah informasi terkait perencanaan PT Arta Gembira pada tahun 2020. A. Rencana produksi. Pada triwulan 1, produksi 4.000. Pada triwulan kedua, produksi 5.000. Pada triwulan ketiga, produksi 5.500. Pada triwulan keempat, produksi 5.000. B. Standar pemakaian bahan baku per unit atau SUR. Harga masing-masing bahan baku dan persediaan awal masing-masing bahan baku adalah jenis bahan A, SUR 2, harga per unit 1.000, persediaan awal 2.000 kg. Jenis bahan B, SUR 3, harga per unit 1.500, persediaan awal 1.500 kg. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. C. Rencana persediaan akhir bahan baku dalam unit. Untuk periode triwulan 1, bahan A sebesar 2.500, bahan B 2.000. Triwulan 2, bahan A sebesar 1.000, bahan B 3.000. Triwulan 3, bahan A sebesar 2.500, bahan B 4.000. Triwulan 4, bahan A sebesar 3.000 dan bahan B sebesar 2.000. Berdasarkan informasi di atas, Anda diminta menyusun yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku A, B, dan total kebutuhan kedua bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku A, B, dan total pembelian kedua bahan baku. 3. Anggaran persediaan bahan baku A, B, dan total persediaan kedua bahan baku. 4. Anggaran biaya bahan baku A, B, dan total biaya kedua bahan baku. Pemecahan kasus. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku A, B, dan total kebutuhan kedua bahan baku. Berikut ini adalah tabel anggaran kebutuhan bahan baku A, B
PT Arta Gembira tahun 2020 dalam unit. Keterangan bahan A untuk produksi pada triwulan pertama sebesar 4.000, triwulan 2 sebesar 5.000, triwulan 3 sebesar 5.500, triwulan 4 sebesar 5.000, dengan total 19.500. Standar usage rate atau SUR pada triwulan 1 sampai 4 sama, yaitu 2, dengan total 2. Untuk kebutuhan bahan baku A diperoleh dari produksi dikali SUR. Untuk triwulan pertama, 4.000 dikali 2 sama dengan 8.000. Triwulan 2, 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Triwulan 3, 5.500 dikali 2 sama dengan 11.000. Triwulan 4, 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Dengan total 39.000. Untuk bahan B, unit produksi pada triwulan pertama sebesar 4.000, triwulan 2 sebesar 5.000, triwulan 3 sebesar 5.500, triwulan 4 sebesar 5.000, dengan total 19.500. Standar usage rate pada bahan B untuk triwulan 1 sampai 4 sama, yaitu 3, dengan total 3. Kebutuhan bahan baku B triwulan pertama sebesar 12.000, triwulan 2 sebesar 15.000, triwulan 3 sebesar 16.500, triwulan 4 sebesar 15.000, dengan total 58.500. Total kebutuhan bahan baku A dan B diperoleh dari kebutuhan bahan baku A ditambah dengan kebutuhan bahan baku B. Untuk triwulan pertama sebesar 20.000, triwulan 2 sebesar 25.000, triwulan 3 sebesar 27.500, triwulan 4 sebesar 25.000, dengan total 97.500. Keterangan kebutuhan bahan baku sama dengan tingkat produksi dikali SUR atau standar usage rate. 2. Anggaran pembelian bahan baku A, B, dan total pembelian kedua bahan baku. Berikut ini tabel untuk anggaran pembelian bahan baku AB PT Arta Gembira tahun 2020 dalam unit. Keterangan bahan A, kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku ini diperoleh dari anggaran kebutuhan bahan baku yang ada di slide sebelumnya. Untuk triwulan pertama sebesar 8.000, triwulan 2 sebesar 10.000, triwulan 3 sebesar 11.000, triwulan 4 sebesar 10.000, dengan total 39.000. Kemudian persediaan akhir bahan A untuk triwulan 1 sebesar 2.500, triwulan 2 1.000, triwulan 3 2.500, triwulan 4 3.000, dengan total 2.500. Kebutuhan sementara. Untuk kebutuhan sementara ini diperoleh dari kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir. Untuk triwulan pertama sebesar 10.500, triwulan kedua sebesar 11.000, triwulan 3 sebesar 13.500, triwulan keempat sebesar 13.000, dengan total 41.500. Persediaan awal bahan A sebesar 2.000 untuk triwulan pertama, triwulan kedua 2.500, triwulan ketiga sebesar 1.000, triwulan 4 sebesar 3.000, dengan total 2.000. Pembelian bahan baku A. Pembelian bahan baku A diperoleh dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Untuk triwulan pertama sebesar 8.500, triwulan kedua 8.000, triwulan ketiga sebesar 12.500, triwulan keempat sebesar 10.000,
dengan total 39.000. Harga per unit dari bahan A triwulan pertama sampai keempat yaitu sama sebesar 1.000 dengan total 1.000. Kemudian total pembelian bahan A dalam Rp1.000 untuk bahan A triwulan pertama sebesar 8.500, triwulan 2 8.000, triwulan ketiga sebesar 12.500, triwulan 4 sebesar 10.000 dengan total 39.000. Selanjutnya untuk bahan B, kebutuhan bahan baku pada triwulan pertama sebesar 12.000, triwulan kedua 15.000, triwulan ketiga 16.500, triwulan 4 sebesar 15.000 dengan total 58.500. Persediaan akhir triwulan pertama 2.000, triwulan kedua 3.000, triwulan ketiga 4.000, triwulan keempat 2.000 dengan total 2.000. Kebutuhan sementara triwulan pertama sebesar 14.000, triwulan kedua sebesar 18.000, triwulan ketiga sebesar 20.500, triwulan keempat sebesar 17.000 dengan total 60.500. Persediaan awal untuk triwulan pertama sebesar 1.500, triwulan kedua sebesar 2.000, triwulan ketiga sebesar 3.000, triwulan keempat sebesar 4.000 dengan total 1.500. Pembelian bahan baku B untuk triwulan pertama sebesar 15.500, triwulan kedua sebesar 20.000, triwulan ketiga sebesar 23.500, triwulan keempat sebesar 21.000 dengan total 62.000. Harga per unit untuk triwulan pertama sampai keempat sama yaitu sebesar 1.500 dengan total 1.500. Total pembelian bahan B dalam Rp1.000 triwulan pertama 31.750, triwulan kedua 38.500, triwulan ketiga sebesar 47.750, triwulan keempat sebesar 41.500 dengan total 132.500. Total pembelian bahan A dan B diperoleh dari total pembelian bahan A dan B. Untuk triwulan pertama 31.750 ditambah dengan 8.500 sama dengan 40.250. Untuk triwulan kedua sebesar 8.000 ditambah 38.500 sama dengan 46.500. Untuk triwulan 3 sebesar 12.500 ditambah 47.750 sama dengan 60.250. Untuk triwulan keempat 10.000 ditambah 41.500 sama dengan 51.500 dengan total 198.500. Keterangan, persediaan akhir periode sekarang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Total pembelian bahan A sama dengan pembelian bahan baku A dikali harga per unit. Total pembelian bahan B sama dengan pembelian bahan baku B dikali harga per unit. Total pembelian bahan baku A dan B sama dengan total pembelian bahan A ditambah total pembelian bahan B. 3. Anggaran persediaan bahan baku A, B, dan total persediaan kedua bahan baku. Berikut ini adalah tabel anggaran persediaan bahan baku A, B, dan total persediaan kedua bahan baku PT Arta Gembira tahun 2020 dalam unit. Bahan A, persediaan akhir unit untuk triwulan pertama sebesar 2.500, triwulan kedua sebesar 1.000, triwulan ketiga sebesar 2.500, triwulan keempat sebesar 3.000 dengan total 9.000. Harga per unit triwulan pertama sebesar 1.000, triwulan kedua sebesar 1.000, triwulan ketiga sebesar 1.000, triwulan keempat sebesar 1.000 dengan total 1.000. Total pembelian bahan A untuk triwulan pertama sebesar 2.500, triwulan kedua sebesar 1.000, triwulan ketiga sebesar 2.500, triwulan keempat sebesar 3.000 dengan total 9.000.
Untuk bahan B, persediaan akhir dalam unit untuk triwulan pertama sebesar 2.000, triwulan kedua sebesar 3.000, triwulan ketiga sebesar 4.000, triwulan keempat sebesar 2.000 dengan total 11.000. Harga per unit untuk bahan B pada triwulan pertama sampai keempat sama, yaitu 1.500 dengan total 1.500. Total pembelian bahan B triwulan pertama sebesar 3.000, triwulan kedua sebesar 4.500, triwulan ketiga sebesar 6.000, triwulan keempat sebesar 3.000 dengan total 16.500. Total pembelian bahan A dan B diperoleh dari total pembelian bahan A ditambah dengan total pembelian bahan B. Untuk triwulan pertama sebesar 5.500, triwulan kedua sebesar 5.500, triwulan ketiga sebesar 8.500, triwulan keempat sebesar 6.000 dengan total 25.500. Keterangan, nilai persediaan sama dengan persediaan akhir dikali harga per unit. 4. Anggaran biaya bahan baku A, B, dan total biaya kedua bahan baku. Berikut ini adalah tabel anggaran biaya bahan baku A, B, dan total biaya kedua bahan baku PT Arta Gembira tahun 2020 dalam unit. Bahan A. Kebutuhan bahan baku A dalam unit untuk triwulan pertama sebesar 8.000, triwulan kedua sebesar 10.000, triwulan ketiga sebesar 11.000, triwulan keempat sebesar 10.000 dengan total 39.000. Harga per unit triwulan pertama sebesar 1.000, triwulan kedua sebesar 1.000, triwulan ketiga sebesar 1.000, triwulan keempat sebesar 1.000 dengan total 1.000. Biaya bahan baku A untuk triwulan pertama sebesar 8.000, triwulan kedua 10.000, triwulan ketiga 11.000, triwulan keempat 10.000 dengan total 39.000. Untuk bahan B, kebutuhan bahan baku B dalam unit untuk triwulan pertama sebesar 12.000, triwulan kedua 15.000, triwulan ketiga 16.500, triwulan keempat 15.000 dengan total 58.500. Harga per unit untuk triwulan pertama sampai keempat sama, yaitu 1.500 dengan total 1.500. Biaya bahan baku B untuk triwulan pertama sebesar 18.000, triwulan kedua 22.500, triwulan 3 24.750, triwulan keempat sebesar 25.000 dengan total 97.500. Total biaya bahan baku A dan B diperoleh dari kebutuhan biaya bahan baku A ditambah biaya bahan baku B. Untuk triwulan pertama sebesar 26.000, triwulan kedua 32.500, triwulan ketiga sebesar 35.750, triwulan keempat 32.500 dengan total 126.750. Keterangan, kebutuhan biaya bahan baku sama dengan produksi dikali SUR atau Standard Usage Rate. Biaya bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku dikali harga per unit. Total biaya bahan baku sama dengan biaya bahan baku A ditambah biaya bahan baku B. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.